Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan baru menyadari bahwa istana Wu sepertinya tidak menyerupai bentuk bangunan. Karena istana ini justru menjadikan langit dan bumi sebagai istananya. Dia juga berpikir untuk memancing sosok klan Yuanzhen di depannya agar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Bagaimanapun hal itu dapat membuatnya lebih memahami kekuatan sebenarnya dari klan Yuanzhen. Pada saat ini pertarungan antara keduanya terus terjadi di hamparan pasir tak berujung ini. Dalam sekejap mata keduanya menjelma menjadi makhluk raksasa setinggi ribuan kaki. Dan dalam sekejap mata juga, tubuh besar keduanya berubah menjadi ratusan kaki lagi. Kecepatan kedua belah pihak juga sama sekali tidak melambat. Tentu saja Xiaoyan yang memiliki guntur ekstrim masih memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan. Namun kecepatannya hanya bisa digunakan untuk menghindar. Saat ini Xiaoyan mencoba terus menyerang berbagai bagian tubuhnya. Sepertinya dia tidak menemukan kelemahan apapun. Dikarenakan Xiaoyan juga memiliki tubuh keabadian fisik. Maka secara alami dia juga mengetahuinya. Selama tubuh seorang klan Yuanzhen tidak hancur, maka kekuatan pemulihan Qi dan darahnya juga sangat mengerikan. Jika keduanya terus bertarung seperti ini, bisa dipastikan bahwa itu tidak akan ada habisnya. Pada saat ini pukulan Xiaoyan mengenai dagingnya dan suara teredam terus mengguncang seluruh ruang. Bentrokan kekuatan dahsyat dari kedua belah pihak juga mengakibatkan terbentuknya badai tornado secara terus-menerus. Saat ini angin dan pasir berterbangan ke segala arah. Hadapun langit dan bumi tampak lebih gelap. Pemandangan ini seolah-olah membuat orang merasa sedang menyaksikan terjadinya kiamat. Dalam pertarungan antara keduanya, sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Namun ada satu hal yang terlihat relatif jelas, yaitu transformasi bentuk tubuh kedua belah pihak. Jelas kecepatan transformasi Xiaoyan seharusnya lebih lambat. Namun untungnya dia memiliki guntur ekstrim yang membantunya mengimbangi kecepatannya. Hanya dengan begitu, Xiaoyan dapat mengambil alih serangan lawan. Apakah kekuatanmu tidak lebih dari itu? Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Saat ini tujuannya untuk berkata seperti itu. Tentu saja untuk membuat sosok di depannya ini marah dan memaksa lawannya menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya. Sekarang Xiaoyan bisa lebih merasakan cara menggunakan tubuh klan Yuanzhen di dalam dirinya. Setidaknya sebelumnya Xiaoyan masih belum bisa melakukan transformasi mulus dari 1000 kaki ke 100 kaki. Begitu juga sebaliknya. Hanya saja yang dirasakan oleh Xiaoyan adalah kekuatan Qi dan darah yang meledak dari tubuh lawannya terkesan lebih berani dan tidak terkendali. Sementara Xiaoyan masih memiliki beberapa keraguan sebelumnya dan takut tubuh fisiknya tidak mampu menanggungnya. Saat ini Xiaoyan terus memikirkan hal ini dan mencoba mempelajari hal-hal yang belum dia pahami tentang klan Yuanzhen. Sekarang dia baru menyadari bahwa tubuh fisik klan Yuanzhen jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Itulah alasan mengapa klan Yuanzhen sangat mendominasi di dunia tanpa batas, sehingga mengundang kemarahan publik. Bagaimanapun juga, mereka akan selalu menyerap inti bintang untuk berkultivasi. Mungkin klan Yuanzhen yang dipelajari Xiaoyan selama ini hanyalah puncak gunung es. Di tahun-tahun yang panjang, mereka dianggap sebagai eksistensi yang sombong. Dan apa yang dilakukan oleh klan Yuanzhen juga telah menimbulkan bencana yang begitu fatal. Sehingga seluruh dunia tanpa batas terkubur bersamanya. Kalau begitu izinkan aku untuk menunjukkan perbedaan antara dirimu dan diriku. Apakah menurutmu aku hanyalah tubuh keabadian fisik bintang 9 sepertimu? Saat dia berbicara, mata orang tersebut mulai terbuka dan tertutup. Pada matanya ada tanda bintang yang bersinar di dalamnya. Kemudian kelima jarinya terkepal dan terjadilah ledakan. Saat ini Xiaoyan merasakan energi dan darahnya bergetar.
Gelombang paksaan yang kuat ini adalah rasa penindasan yang berasal dari Qi dan darah klan Yuanzhen yang lebih kuat, sehingga membuat kecepatan energi dan darah di tubuh Xiaoyan menjadi stagnan. Pada saat sosok klan Yuanzhen itu mengepalkan 5 jarinya, tubuhnya langsung membesar hingga ribuan kaki. Dalam sekejap mata pukulannya ditunjukkan ke arah Xiaoyan. Meskipun sosok Xiaoyan juga langsung tumbuh menjadi besar, namun ukurannya bisa dianggap masih lebih kecil. Pada saat ini terlihat ukuran tubuh Xiaoyan meningkat hingga 3000 kaki. Adapun sosok di depannya, tubuhnya meroket hingga 4000 kaki setelah tanda bintang klan Yuanzhen muncul di matanya. Tiba-tiba tinju keduanya saling bertabrakan seperti meteoroid. Pukulannya mengarah ke Xiaoyan terlihat tidak memiliki gerakan yang mewah. Meski begitu, 5 jari yang membentuk kepalan itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Adapun tubuh Xiaoyan berisi api dan guntur. Karena merasakan tekanan dari pukulan ini, hingga Xiaoyan langsung menggunakan kekuatan 3 jantung api dan 3 jantung guntur untuk menghadapinya. Pada saat ini pukulan dari kedua sosok yang berada di udara ini tampak spektakuler. Dan itu bagaikan 2 jurang alam yang saling bertabrakan. Zonggu dan yang lainnya dengan cepat mundur. Saat ini mereka sudah mundur ribuan kaki jauhnya. Walaupun begitu, mereka masih bisa melihat 2 sosok berukuran besar yang memenuhi langit sedang bertarung di atas pasir kuning. Tabrakan kedua tinju mereka membalikan pasir kuning di seluruh gurun. Dan sebagian langit yang sudah gelap ini hampir sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Dalam konfrontasi singkat ini, Xiaoyan masih bisa berdiri di bawah jalinan jantung api dan jantung guntur. Begitu juga dengan sosok klan Yuanzhen yang ada di hadapannya. Namun serangan dari sosok yang terakhir tidak lebih dari sekedar pukulan saja. Setelah 1 pukulan, dia segera mengangkat lututnya dan memukul lagi. Xiaoyan mencoba memblokir dengan sikunya, tetapi kekuatan sosok itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Saat ini tanda bintang di matanya terus berkedip, sehingga kekuatannya bertambah semakin kuat. Hahaha, lihatlah dirimu yang baru saja menerobos ke keabadian fisik bintang 9. Bahkan jika kau meminjam kekuatan eksternal, tidak mungkin kau dapat menahan seranganku saat ini. Suara rendah dari sosok itu terdengar bersamaan dengan serangan yang terus mengalir ke arah Xiaoyan. Semua gerakannya terlihat seperti trik biasa dan tidak mewah. Namun faktanya, dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Kecuali siku dan lutut, semua serangannya adalah senjata yang bisa merusak tubuh. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan benar-benar bertarung melawan sosok kuat yang juga merupakan anggota klan Yuanzhen. Dalam hal teknik dan ditambah dengan kekuatan penghancur lawan, Xiaoyan bisa dianggap masih sedikit tertinggal. Merasakan perubahan penyerangan dan penggunaan kekuatannya, Xiaoyan secara bertahap menjadi pasif. Tentu saja kebanyakan dari orang-orang akan fokus pada pertahanan. Namun dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang namanya pertahanan mutlak. Saat serangan itu jatuh ke tubuh Xiaoyan, maka dia pasti akan terluka. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Ucap sosok itu keluar lagi. Pada saat ini pertarungan antara keduanya sangat menggeparkan. Sehingga itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di sini. Di bawah pertahanannya, Xiaoyan terus memblokir semua serangan dari lawannya dan membuatnya harus menanggung akibatnya. Lengannya dengan cepat mencapai batasnya. Sehingga beberapa tulang rusuk di kedua sisinya pun mulai patah. Sehingga bintang di mata sosok itu berkedip-kedip lagi. Dia langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Adapun Xiaoyan, dia tidak pernah membalasnya. Dan hanya memblokirnya sehingga dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat berikutnya sebuah kaki menyapu ke arah Xiaoyan. Dan di bawah kekuatan yang dahsyat, sosok besar Xiaoyan langsung melesat keluar. Ketika tubuhnya melesat keluar, Xiaoyan segera mengecilkan tubuhnya lagi. Hingga 100 kaki. Sepertinya saat ini dia sudah tidak bisa lagi menghadapinya secara langsung. Ada memar di sekujur tubuhnya dan dia juga menderita banyak patah tulang. Tabrakan semacam ini juga menghabiskan sebagian besar energi dan kekuatan darah di tubuh Xiaoyan. Untungnya dia telah menerobos ke langkah ke-7 keabadian kaisar. Bahkan jika darahnya dikonsumsi,
Dia masih memiliki kekuatan keabadian yang dapat memulihkan tubuh fisiknya dengan cepat. Namun sebenarnya Xiaoyan hanya berusaha untuk mengamati semua keterampilan yang dipraktikkan oleh lawan di depannya. Jika dia hanya berorientasi untuk mengalahkannya, mungkin Xiaoyan dapat melakukannya. Bagaimanapun dia masih memiliki beberapa kartu truf lainnya, termasuk keberuntungan dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Kau tidak bisa menyembunyikan kekuranganmu, dan tidak sulit bagiku untuk melihatnya. Sebenarnya kau sama sekali tidak tahu cara bagaimana menggunakan kekuatan tanda bintang 9 dari keabadian fisik ini. Berkata dengan penuh kebanggaan dan itu juga terlihat jelas di sorot matanya. Saat ini keduanya saling berhadapan di pasir kuning yang telah redup. Dan kau sepertinya tidak mewarisi seni bela diri dari klan Yuanzhen, bukan? Ucap sosok klan Yuanzhen itu melanjutkan kata-katanya. Xiaoyan juga dapat melihat. Saat dia berbicara, darah mengalir dari pori-pori di kulitnya dan dengan cepat mengembun di tangannya. Kemudian itu berubah menjadi benda yang memancarkan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini Xiaoyan terus melihat benda yang terkondensasi di lengan kanannya. Tiba-tiba perasaan krisis yang kuat menekannya. Perasaan ini seperti jiwa yang merasakan bahaya. Xiaoyan memaksa dirinya terbangun dari perasaan bahaya yang ekstrim itu. Kau pasti telah melihat tulang belulang klan Yuanzhen sebelumnya. Beberapa dari mereka telah mati di tangan iblis kuno. Seperti diriku dan kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Ucap sosok itu berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata dari sosok itu, segera Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.